Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang kurang sehat, Bapak doakan segera sembuh. Dan yang sedang sakit, apalagi terutama untuk ibu kita, wali kelas 4C, Ibu Christine, kita doakan semoga segera sembuh hingga kembali mengajar kita lagi. Baik anak-anak, pagi ini kita sudah sampai di tema ketiga, subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu membuat pertanyaan yang baik dan benar. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, kalian siapkan dulu buku tematik 4A kalian, alat tulis, dan buku tulis tematik kalian. Jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai setelah belajar bahasa Indonesia membuat pertanyaan yang baik adalah yang pertama, yaitu 3.3, menggali informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang berikutnya adalah melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang ingin kita raih setelah kita belajar bahasa Indonesia hari ini. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah untaian kata-kata yang membentuk gagasan untuk mencari informasi sebagai jawaban bagi orang yang bertanya. Nah, jadi kalimat tanya adalah kata-kata yang membentuk gagasan untuk mencari informasi. Jadi kalau kita ingin mencari informasi, untuk mencari informasinya tersebut kita menggunakan kalimat tanya agar kita bisa memperoleh jawaban yang benar. Penggunaan kalimat tanya yang tepat akan menghasilkan jawaban yang dikehendaki. Jadi kalau kalimat tanyanya salah, maka jawaban yang akan kita dapatkan pasti akan salah. Maka kita harus menggunakan kalimat tanya yang benar agar jawaban yang kita dapatkan juga memuaskan kita. Jangan sampai kalimat tanyanya salah. Kita tanyanya A, jawabannya B. Nah, itu pasti akan salah. Nah, itu kita harus menggunakan kalimat tanya yang tepat untuk menghasilkan jawaban yang dikehendaki. Nah, kalimat tanya dikenal juga dengan kalimat interrogatif. Kalimat ini ditandai dengan kehadiran kata tanya. Nah, ini adalah macam-macam kata tanya yang biasa digunakan. Yang pertama adalah apa, yaitu untuk menanyakan sesuatu atau benda tertentu. Contohnya, apa yang sedang kau lakukan? Apa yang kau bawa itu? Nah, itu adalah menanyakan sesuatu atau benda-benda tertentu. Yang berikutnya, siapa? Nah, siapa ini adalah untuk menanyakan orang. Siapakah namamu? Siapakah yang duduk di sampingmu?
itu adalah untuk menanyakan orang atau menanyakan nama orang. Siapakah ketua RT di rumahmu? Nah, itu adalah menggunakan kata tanya siapa. Yang berikutnya, berapa? Itu adalah untuk menanyakan jumlah atau harga. Berapa jumlah ballpointmu? Berapa jumlah anggota keluargamu? Atau berapa harga sepatumu? Nah, itu adalah kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah atau harga. Yang berikutnya adalah kapan. Kapan itu untuk menanyakan waktu. Kapan kamu pulang? Kapan kamu berangkat? Yang berikutnya adalah bagaimana. Bagaimana itu untuk menanyakan cara atau keadaan. Bagaimana cara membuat mainan ini? Atau bagaimana cara membuat kincir angin dari kertas? Nah, itu juga bisa untuk menanyakan keadaan. Bagaimana keadaanmu hari ini? Nah, itu adalah kata tanya bagaimana. Selanjutnya adalah di mana. Ini adalah untuk menanyakan tempat. Di mana rumahmu? Di manakah kamu tinggal? Nah, itu adalah kata tanya di mana. Yang berikutnya adalah mengapa. Mengapa itu untuk menanyakan alasan. Mengapa kamu terlambat? Mengapa kamu hari ini tidak ikut pelajaran? Nah, pasti jawabannya karena. Itu adalah alasan. Oke, jadi itu ada 7 kata tanya yang biasa digunakan dalam mewawancarai atau menanyakan seseorang. Baik, lanjut. Nah, dalam bahasa tulis, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, jadi kalau kalian disuruh menulis kalimat tanya, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Sedangkan dalam bahasa lisan ditandai dengan intonasi yang naik pada akhir kalimat. Di manakah rumahmu? Tidak mungkin kita akan menanyakan di manakah rumahmu. Orang bertanya atau enggak. Makanya dalam bahasa lisan kalimat tanya ditandai dengan intonasi yang naik pada akhir kalimat. Oke, jelas anak-anak, itu adalah kalimat tanya. Yang berikutnya yaitu membuat pertanyaan wawancara. Nah, wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, wawancara misalkan kita ingin mewawancarai pedagang. Nah, karena kita ingin tahu bagaimana cara mereka berdagang yang baik. Nah, maka kita ingin informasi, maka kita melakukan wawancara. Nah, misalkan kita ingin mewawancarai idola kita. Nah, kita ingin peroleh informasi bagaimana tokoh tersebut bisa menjadi seorang idola. Oke. Orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara. Nah, kalau kita melakukan wawancara itu kita disebut wawancara. Nah, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber.
Jadi yang melakukan wawancara itu pewawancara, sedang yang diwawancara itu disebut narasumber. Nah, sekarang langkah pertama sebelum melakukan wawancara adalah menentukan dulu topik lebih dahulu ya. Kalau kita ingin wawancara, kita menentukan topik. Kita wawancaranya tentang apa? Misalkan kita ingin topiknya tentang perdagangan. Nah, maka kita akan mewawancarai orang-orang yang di sekitar perdagangan, atau kita ingin mewawancarai orang-orang yang melestarikan alam, maka kita cari orang yang kita wawancarai adalah orang-orang yang melakukan pelestarian alam. Nah, topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin diketahui. Tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, topik wawancara itu berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin diketahui. Misalkan kita ingin mengetahui tentang kejadian, misalkan kebakaran, maka topiknya ya tentang seputar kebakaran. Bisa apa penyebabnya, berapa jumlah korbannya, bagaimana cara memadamkan apinya, dan sebagainya. Nah, kemudian topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan topik wawancara, maka pertanyaan kita tidak akan kemana-mana. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan topik, ya wawancara kita ya sekitar topik itu. Nah, kita tidak akan, misalkan kita akan menanyai tentang kebakaran, nah kita tidak akan menanyakan hal-hal di luar tentang kebakaran tersebut. Misalkan kita malah menanyakan pertandingan sepak bola, kan tidak menyambung kan. Nah, maka kalau supaya wawancara kita fokus dan berhasil dengan baik, maka kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Nah, setelah menentukan topik, nah kemudian buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara. Jadi supaya wawancara kita berjalan efektif dan tidak buang-buang waktu. Biasanya kalau wawancara kita buang-buang waktu, nah narasumber juga pasti akan malas untuk menjawab pertanyaan kita. Maka kita harus menentukan daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, berikutnya adalah petunjuk penyusunan daftar pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama adalah pertanyaan disusun berdasarkan tujuan wawancara dan sesuai keahlian narasumber. Seperti tadi sudah Bapak sebutkan, jangan sampai pertanyaan kita itu malah justru bertele-tele dan keluar dari topik pembicaraan, serta tidak sesuai dengan keahlian narasumber. Misalkan kita ingin mewawancarai seorang pemulung, kita menanyakan politik. Nah, beda, karena mereka tidak mengetahui masalah politik. Atau misalkan kita menanyakan listrik kepada tukang batu, nah tukang batu pasti juga tidak akan mengetahui. Atau misalkan kita bertanya tentang mesin jahit kepada seorang dokter, beda. Maka pertanyaan disusun berdasarkan tujuan wawancara dan keahlian narasumbernya. Ya, kalau kita mewawancarai seorang dokter, ya topiknya atau pertanyaan kita ya sesuai dunia kesehatan, bukan dengan masalah yang lain.
Yang kedua adalah upayakan satu pertanyaan untuk menggali informasi. Jadi satu pertanyaan saja untuk menggali informasi. Misalkan kita ingin mewawancari seorang dokter, ya kita tanyakan saja. Misalkan bagaimana menjadi seorang dokter. Nah, satu pertanyaan pasti dokter akan menjawab, menjadi seorang dokter adalah titik. Nah, maka dengan satu pertanyaan saja kita sudah mengetahui informasi tentang dunia kedokteran. Oke. Yang ketiga, kalimatnya disusun secara logis, singkat, dan jelas. Jangan sampai bertele-tele dan di luar logika. Justru akan membuat narasumber kesal dan tidak mau menjawab pertanyaan kita. Nah, yang keempat, daftar pertanyaan dibicarakan dahulu dengan orang lain yang lebih mengerti dan harus sesuai topik wawancara. Nah, biasanya kita sebagai seorang murid, sebelum kita mewawancarai, kita tanyakan kepada guru kita dulu, Pak, ini daftar pertanyaan kita sudah sesuai atau belum? Nah, jangan sampai kita waktu mewawancarai malah daftar pertanyaan kita banyak yang salah. Oke, itu adalah petunjuk penyusunan daftar pertanyaan dalam wawancara. Sudah jelas ya anak-anak ya? Oke. Nah, kita lanjut ke muatan pembelajaran berikutnya, yaitu PPKN. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai setelah belajar PPKN yang pertama adalah mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kompetensi dasar yang ingin kita capai setelah kita belajar PPKN ini. Oke, kita langsung saja belajar PPKN kita. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber oksigen dan makanan. Oleh karena itu, kita harus merawat tumbuhan agar lebih baik. Ya. Kita kalau tidak ada tumbuhan, kita akan susah bernafas. Kenapa? Tumbuhan adalah satu-satunya penghasil oksigen alami di dunia ini. Makanya ketika banyak hutan yang ditebang, kita mengalami yang namanya krisis oksigen. Contohnya adalah di Kalimantan. Zaman dahulu Kalimantan adalah paru-paru dunia sebagai penyedia oksigen terbanyak di dunia. Namun sekarang banyak pohon yang ditebang dan setiap tahun terjadi kebakaran hutan, sehingga Kalimantan sudah tidak lagi menjadi paru-paru dunia, dan krisis oksigen juga global warming juga melanda dunia karena oksigen yang semakin berkurang. Kita berhak memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kita berhak menggunakan tanaman, menebang pohon,
memetik buah, itu kita berhak. Tetapi namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan dengan bijak, ya. Kita juga memiliki kewajiban memanfaatkannya dengan bijak. Nah, yang tidak bijak seperti apa, Pak? Yang tidak bijak contohnya adalah menebang pohon semau kita. Pohon yang masih muda kita tebang, hingga tempat kita atau daerah kita menjadi tandus dan panas. Atau misalkan buah yang belum matang kita petik, akibatnya apa? Buah tersebut nanti tidak akan bisa matang seperti dahulu lagi. Kan kita Nah, manfaat dari merawat tanaman bagi manusia. Nah, kalau kita merawat tanaman, maka kita akan mendapatkan manfaat. Yang pertama yaitu penyuplai udara segar atau oksigen yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang kedua, membantu tanah menyimpan cadangan air. Nah, yang ketiga adalah pencegah banjir. Dan yang keempat yaitu bahan baku makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Oke, yang berikutnya hak manusia terhadap tumbuhan. Yang pertama adalah mendapatkan manfaat dari tumbuhan. Jelas kita berhak seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Nah, tumbuhan memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh, salah satunya vitamin. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pembuat kertas yang bisa kita gunakan untuk menulis. Yang kedua adalah memperoleh keindahan. Nah, kita berhak mendapatkan keindahan dari taman yang kita rawat sehingga bisa memberikan kesenangan saat dilihat. Kalau kita melihat bunga-bunga di sekitar kita, maka kita akan menjadi cerah, menjadi segar, kan? Kita melihat tumbuhan-tumbuhan hijau di sekitar kita, maka kita akan merasa senang. Berbeda kalau kita melihat tanah yang tandus, kita akan merasa males mau melihat. Nah, kalau di sekitar kita banyak tumbuhan hijau, maka kita menjadi segar. Yang berikutnya adalah sumber oksigen. Nah, tumbuhan menjadi sumber oksigen yang dibutuhkan oleh manusia karena adanya proses fotosintesis. Nah, ada kewajiban, ada hak, ada kewajiban. Maka kewajiban manusia terhadap tumbuhan yang pertama adalah merawat tumbuhan. Jelas kita harus merawat tumbuhan dengan cara diberi pupuk dan air secara rutin supaya tumbuhan tidak mati. Yang berikutnya adalah melestarikan tumbuhan. Kita harus melestarikan karena sebagai sumber oksigen yang sangat dibutuhkan manusia. Selain itu, tumbuhan juga bisa mencegah longsor atau banjir. Yang ketiga, tidak menebang sembarangan. Nah, tumbuhan jika terus ditebang bisa mengakibatkan banyak kerugian, bisa gundul, tempat tinggal hewan hilang, bahkan longsor dan banjir. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas supaya kita lebih memahami materi, silakan anak-anak kerjakan dari buku tematik 4A.
halaman 204, 205, 206, 209, 210, dan 211, bagian Bahasa Indonesia dan PKN, bagian A dan B. Oke, silahkan dikerjakan. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan dikirim ke classroom kalian masing-masing. Oke. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Selamat mengerjakan, selamat belajar, Tuhan memberkati kalian. Terima kasih.